Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir mempresentasikan tentang soal dan pembahasan salah satu topik dalam buku manajemen keuangan atau buku dalam mata kuliah manajemen keuangan adalah biaya modal atau cost of capital. Nah, ini materi ini dapat Anda peroleh misalnya di buku pengantar keuangan perusahaan yang diterjemahkan dari buku Fundamental Corporate Finance karangan Ross dan kawan-kawan, juga buku dasar-dasar manajemen keuangan buku 1 edisi 14 karangan Brigham yang diterjemahkan oleh penerbit Salemba. Buku pengantar keuangan perusahaan ini adalah buku 2 ya. Nah, ini buku 2 nih. Kalau untuk yang buku dasar manajemen keuangan Brigham itu adalah buku 1. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari PT Angin Ribut. Target rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio adalah 1,0. Perusahaan memiliki obligasi dengan yield to maturity sebesar 12%. Pertumbuhan dividen saham PT Angin Ribut sebesar 10% per tahunnya. Pertumbuhan dividen diasumsikan konstan selamanya. Harga saham PT Angin Ribut saat ini adalah Rp30.000. Dividen yang baru saja dibagikan sebesar Rp300. Kemudian tarif pajak perusahaan adalah 22%. Nah, dari data-data ini Anda diminta untuk menentukan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital PT Angin Ribut. Jadi saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital PT Angin Ribut berdasarkan data-data yang sebelumnya. Oke, kita mulai pembahasan. Nah, langkah yang pertama, kita menghitung biaya utang atau cost of debt. Perusahaan memiliki obligasi dengan yield to maturity 12%. Nah, biaya utang itu adalah yield to maturity dikalikan dengan 1 minus tarif pajak ya. Kadang-kadang ada yang sering salah menginterpretasikan biaya utang dianggapnya adalah suku bunga kupon dari obligasi. Nah, bisa saja menggunakan suku bunga kupon obligasi apabila obligasi saat diterbitkan itu pada harga nominalnya. Jadi yang paling tepat adalah yield to maturity dikalikan dengan 1 minus tarif pajak. Dari soal kita dapatkan yield to maturity-nya 12% dikalikan dengan 1 minus tarif pajak perusahaan 22%, kita dapat 9,36%. Ada pertanyaan misalnya kenapa dikalikan dengan 1 minus tarif pajak? Ingat, obligasi ya atau utang itu akan membayarkan beban bunga atau interest expense. Nah, interest expense itu akan mengurangi earning before tax atau laba sebelum pajak. Maka karena interest expense mengurangi earning before tax, maka pajak perusahaan yang harus dibayar pun berkurang. Oleh karena itu, biaya utang adalah yield to maturity kali 1 minus tarif pajak. Langkah yang kedua itu kita menghitung biaya ekuitas atau cost of equity. Nah, yang kita akan gunakan di sini adalah menggunakan formula untuk mencari harga saham dengan asumsi dividen bertumbuh secara konstan per tahun selamanya. Nah, ini formula dasarnya adalah harga saham saat ini itu adalah D1 ini dividen yang akan dibagikan 1 tahun ke depan dibagi dengan K, ini required rate of return ataupun cost of equity yang akan kita cari. G ini adalah pertumbuhan dividen. Nah, D1 itu adalah D0 kali 1 plus growth atau pertumbuhan dividen. Nah, dari soal yang kita dapat adalah dividen yang baru saja dibagikan itu adalah D0. Maka untuk mendapatkan D1, D0 ini kita kalikan 1 plus growth. Nah, itu pertama. Oke. Nah, kemudian kalau Anda gunakan persamaan biasa, kita bisa dapatkan bahwa nah, ini dia.
Biaya ekuitas atau required rate of return ini K adalah D1 dividen tahun depan dibagi dengan P0 harga saham saat ini ditambah dengan G ini adalah pertumbuhan dividen. D0 kita dapat di soal, harga saham saat ini P0 ada, pertumbuhan dividen juga ada. Maka biaya utangnya atau K-nya adalah, nah ya ini dividen yang baru saja dibagikan ini D0. Nah ini D0 dikali 1 plus ini 10% ini adalah growth atau pertumbuhan dividen yang sama nilainya, konstan setiap tahun 10%, dibagi 30.000 ini adalah P0 atau harga saham saat ini. Nah, 10% ini adalah pertumbuhan dividen. Nah, jadi 300 kali 1 plus 10% dibagi 30.000 plus 10%, kita dapatkan cost of equity 11,10%. Ada yang bertanya, kenapa tidak dikalikan dengan 1 minus tarif pajak? Karena ekuitas itu akan membayarkan dividen. Dividen tidak mengurangi laba sebelum pajak. Maka cost of equity tidak dikalikan 1 minus tarif pajak, seperti layaknya kita menghitung cost of debt atau biaya utang. Oke. Angka ketiga, kita menghitung bobot dari utang dan bobot dari ekuitas. Nah, target rasio utang terhadap ekuitas itu adalah utang dibagi ekuitas dari soal adalah 1,0. Utang bagi ekuitas sama dengan 0. Berarti kita bisa bilang, ya utangnya sama dengan 1. Ekuitas juga 1. Karena 1 utang bagi ekuitas, 1 bagi 1, 1,0. Maka bobot utangnya 1/2. Bobot utang 1/2 ini adalah utang, ya, utang dibagi utang plus ekuitas. Utangnya 1, nah ini utang 1, ekuitas 1, berarti 1/2 atau 0,5. Bobot ekuitas, nah itu bobot ekuitas berarti ekuitas dibagi utang plus ekuitas. Ekuitas juga 1 ya, dilihat di sini. Ini ya, ini ekuitas sama dengan 1. Oke, berarti 1 dibagi utang 1/1, 1,2. Nah, bobot utang plus bobot ekuitas, karena struktur permodalan PT Angin Ribut itu isinya hanya utang dan ekuitas. Nah, bobot utang plus bobot ekuitas ini harus sama dengan 1. Langkah keempat adalah kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital untuk kasus ini adalah bobot utang dikali biaya utang, kemudian plus bobot ekuitas kali biaya ekuitas. Bobot utang, bobot ekuitas ini kita dapat dari langkah 3. Biaya utang kita dapat dari langkah 1, biaya ekuitas kita dapat dari langkah 2. Nah, WACC adalah bobot utang 0,5, langkah 3, kali biaya utangnya 9,36%, langkah 1, setelah pajak ya, selalu. Dikalikan biaya utang dikalikan 1 minus pajak, ditambah bobot ekuitasnya 0,5, 11,10% ini dari langkah kedua. Jadi WACC-nya adalah 4,68%, ditambah 5,5%, kita dapatkan 11,23%. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan salah satu materi dalam manajemen keuangan yaitu cost of capital. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, dapatkan e-learning manajemen keuangan yang berisikan video pembelajaran dan soal pembahasan yang Anda bisa lakukan secara mandiri dan ada nanti pembahasannya serta video-video soal dan pembahasan lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.